Terima kasih Pak Moderator, Pak Erik Rarumangkai atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Hari ini kita akan membahas suatu pertanyaan yang retoris. Dapatkah keselamatan kekal Kristen hilang? Sekali lagi, dapatkah keselamatan kekal Kristen hilang? Ini adalah suatu bentuk pertanyaan yang retoris. Ya. Nah, marilah kita memeriksa apa itu keselamatan kekal, apa itu Kristen. Keselamatan kekal adalah keselamatan yang sifatnya permanen, tidak berubah lagi. Sifatnya kekal, itu sudah ditunjukkan oleh kata itu sendiri. Kemudian Kristen adalah pengikut Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pemberi keselamatan kekal itu dan sekaligus penjamin keselamatan kekal itu. Nah, mari kita lihat dulu apa sih yang menyebabkan keselamatan kekal Kristen itu permanen atau tidak bisa hilang. Nah, poin pertama kita harus melihat dari kedaulatan absolut Tuhan, Sang Pemberi keselamatan itu. Ya. Kedaulatan absolut Tuhan dalam anugerah keselamatan kekal. Pendosa ditarik atau diseret oleh kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan, seorang pun tiada boleh datang kepadaku jikalau tiada hatinya ditarik oleh Bapa yang menyuruhkan aku. Maka aku ini akan menghidupkan dia pada hari kiamat. Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Itu bisa dibaca dalam Yohanes 6 ayat 44 dan ayat yang ke-65. Kata ditarik dalam interlinear Yunani menggunakan kata helkuo yang secara leksikal diterjemahkan sebagai menyeret atau diseret, menarik atau ditarik dengan kekuatan batin, memimpin, mendorong, memaksa. Itulah kata yang ditimbulkan atau artinya yang ditimbulkan oleh kata helkuo. Nah, kasih karunia Tuhan itu memang selalu urgent. Ya. Selalu urgent, tidak mungkin dapat ditolak oleh mereka yang mendapat kemurahannya untuk hidup yang kekal. Benarlah firman Tuhan ini, maka orang-orang kafir yang mendengar itu pun bersukacitalah sambil memuliakan firman Allah. Dan seberapa banyak orang yang ditentukan bagi hidup yang kekal itu juga percayalah. Dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Gentiles untuk kata orang yang ditentukan, orang-orang kafir, maksudnya orang kafir, ya. Itu etnos, ya. Percaya atau ditentukan itu menggunakan kata ordained atau taso, ya. Jadi seberapa banyak orang kafir yang ditentukan, Gentiles ini, ya, ditentukan oleh Tuhan, taso, ya, ordained, itu pasti menjadi percaya. Ya. Dan ini adalah suatu anugerah tanpa syarat, tanpa batas. Ini hanya terjadi karena kerelaan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, mari kita lihat selanjutnya, pendosa yang ditentukan atau taso untuk hidup yang kekal itu menjadi percaya karena dimampukan oleh Roh Kudus Yesus
pada saat mendengar ataupun membaca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Untuk mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kemampuan alamiahnya, bukan karena kemampuan dirinya sendiri. 1 Korintus 12 ayat 3b. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Ada tanda keselamatan dan meterai kepemilikan Tuhan ketika seseorang menjadi percaya. Ya. Anugerah keselamatan kekal merupakan wujud kasih karunia Tuhan yang sempurna. Inilah yang dilakukan Tuhan pada para pendosa ketika menjadi percaya. Ya. Ia menarik dan memberikan para pendosa kepada Yesus Kristus. Bapa di sorga maksudnya. Kemudian, Bapa di sorga memberikan kemampuan untuk percaya atau beriman pada Yesus Kristus. Ketiga, memberi tanda keselamatan kekal ketika seseorang datang kepada Yesus Kristus. Atau lebih tepatnya, seorang pendosa datang kepada Yesus Kristus. Kemudian 4, memeteraikan tanda miliknya. 5, memberi Roh Kudus sebagai jaminan kekal dalam orang-orang yang telah ditentukannya atau dipilihnya. Nah, mari kita lihat bukti-bukti ayat-ayat dalam Alkitab mengatakan begini. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, kata Yesus, akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 44. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Yohanes 6 ayat 45. Ini adalah perkataan dari Yesus Kristus sendiri. Orang-orang yang diselamatkan itu bukan karena usaha mereka sendiri, tetapi karena ditarik oleh kasih karunia, oleh anugerah, oleh kekuatan kasih Bapa yang sempurna, yang maha besar itu. Ya. Nah, selanjutnya Alkitab mengatakan begini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. 2 Timotius 2 ayat 19. Ya. Ada beberapa ayat lagi yang menjadi dasar pijak teologi kita. Alkitab mengatakan bahwa demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ibrani 7 ayat 22. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Nah, sekali lagi Alkitab mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan kekal. Sekali dilahirbarukan sebagai anak Tuhan, pastilah tetap jadi anak Tuhan hingga dalam kekekalan. Status anak Tuhan itu abadi. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Hyper Grace, dan saya kembalikan kepada Pak Moderator, Pak Erik Raromangkai, untuk dilanjutkan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.